Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui, dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa Aidis melaporkan. Pemirsa, kita akan langsung menuju konferensi pers di Polda Metro Jaya terkait dengan ijazah Jokowi. Kekuatan pembuktian nantinya ketika perkara ini limpah ke pengadilan, nantinya ya, ketika perkara ini naik ke pengadilan. Karena apa? Kita akan menguji secara faktual di dalam satu proses persidangan yang terbuka, yaitu pada saat ijazah analog yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti dan disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya, akan kita sandingkan secara head to head. Apakah formatnya sama nggak dengan salinan resmi? Ya, apakah bentuknya sama nggak? Misalnya nanti posisi logo UGM-nya, kemudian juga hurufnya, kemudian juga letak hurufnya, kemudian dekan dan rektor yang tanda tangan, ini sama nggak? Ini kan perlu diuji. Dan terhadap alat bukti ini, ingat, ini bukan alat bukti yang tidak punya nilai, tetapi alat bukti yang sudah punya nilai. Karena apa? Karena sudah didapatkan secara resmi dari otoritas. Dan berdasarkan KUHP, maka terdakwa mempunyai hak untuk menunjukkan dan membawa bukti apa saja. Ya, ingat pasal 235 KUHP yang baru telah mengkualifisir 8 alat bukti. Kalau dahulu hanya 5 alat bukti berdasarkan pasal 184, sekarang berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, mohon maaf, itu sudah 8 alat bukti. Dan dari 8 alat bukti itu kalau kita baca poin 1 sampai 8, itu poin 8-nya menarik. Yaitu bukti apa saja sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Nah, ini kan bukti salinan resmi yang didapatkan tidak melawan hukum. Didapatkan dengan satu proses sengketa informasi, kemudian juga ada putusan KIP, dan kemudian KIP memaksa KPU untuk menyerahkan salinan itu. Kita akan uji apakah ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang hari ini kita dapatkan dari KPU, dari otoritas penyelenggara pemilu, itu sama apa tidak. Dan yang terakhir, saya dapat juga informasi dari Mas Roy, bahwa untuk salinan resmi yang di KPU Solo itu untuk tahun 2005 mohon maaf, ketika Pak Joko Widodo mencalonkan diri pertama kali sebagai calon wali kota, itu sampai hari ini belum ada. Konon katanya sudah dimusnahkan. Loh, dokumen penting itu kok dimusnahkan? Ini juga melanggar undang-undang kearsipan. Kenapa melanggar undang-undang kearsipan? Karena berdasarkan undang-undang arsip, kearsipan itu bisa dilakukan di daerah dan bisa dilakukan di tingkat nasional. Terhadap dokumen yang punya nilai sejarah di tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, itu ada tempat untuk melakukan pengarsipan atau lembaga kearsipan daerah, LKD. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa 2005 tidak ada salinan resmi pada saat Pak Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota, ini juga satu keanehan. Ya, dan ya kita nggak tahu apakah Bang Bonatua sekarang akan melakukan gugatan juga nggak terhadap
terhadap KPU Solo. Ini menunjukkan bahwa semakin ijazah ini ditutup-tutupi, semakin ijazah ini dirahasiakan dan disembunyikan, maka pelan-pelan semua kebobrokan itu akan terkuat dengan sendirinya. Kebenaran tetaplah kebenaran dan kebatilan tetaplah kebatilan. Mungkin itu dari saya, Bang Aka. Bu Kurnia. Nah, ini Bu Kurnia yang tadi wajib lapor, silakan Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya telah melakukan wajib lapor yang seharusnya hari Kamis saya percepat hari Rabu ya, karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dan sudah terlaksana dengan baik. Kedua, saya ingin menyampaikan begini ya, kebetulan materi kita pada hari ini tentang P19. P18, P19, dan P21 itu adalah kode administrasi mengenai status daripada perkara yang sedang ditangani ya. Kalau kita berada pada sistem hukum yang baik, maka semua itu akan terlaksana dengan baik. Tapi jika kita pada posisi sistem hukum yang lemah, maka semuanya tentu akan menjadi tidak baik. Orang jahat pun jika dia berada pada sistem hukum yang baik, maka dia akan terpaksa ikut baik. Tetapi ketika sistem hukum itu lemah, maka orang baik terpaksa menjadi orang yang dikorbankan dalam sistem hukum tersebut. Saya ingin mengatakan demikian ya, bahwa ada rasa tidak rela dalam hati kami setelah kami mendengarkan keterangan banyak dari kuasa hukum kami yang luar biasa ya, Bang Ahmad Kosinudin, Bang Samsir Jalil, dan juga Bang Sangaji ya, bahwa betapa kasus ini terlalu dipaksakan dan banyak kejanggalan ya. Nah, oleh karena itu kami mengajak tugas kita semua untuk senantiasa menjaga marwah hukum ya, walaupun perkara ini sudah sampai di hampir 10 bulan ya. Demikian panjang, nafas harus panjang, biaya panjang, dan kekuatan harus panjang. Nah, alhamdulillah dalam kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, kami masih mampu untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mengapa ini saya sampaikan? Saya tidak ingin presiden saya hari ini yang memerintah kami akan memperlakukan kami dalam hukum seperti presiden ke-7 memperlakukan kami. Ya, kami ini bukan di BAP sebagai seorang pelaku kriminal, tapi kami di BAP sebagai orang yang dikriminalisasi, dan tanda, simptom, gejala, bahkan bukti-bukti itu sudah sangat mengarah. Nah, perkara sedemikian lama, mengapa belum juga ada suatu tindakan yang tegas, dalam artian bukan kami yang harusnya diproses sedemikian rupa, tapi Joko Widodo lah selaku seorang yang melaporkan kami yang harusnya diproses ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami berharap Dian Sandi Utama, nama yang seharusnya berkibar di hari-hari yang lalu untuk ditersangkakan, dialah yang harusnya diangkat ke permukaan dengan segala bentuk ya pembuktian yang ada. Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak memberi izin untuk beliau mengupload hal tersebut ya. Walaupun dia sudah memberi maaf, berarti kan ada hubungan di situ begitu. Nah, lebih daripada itu saya ingin mengatakan keputusan Jaksa Agung ya nomor 518/J.A/J.11/2001 ini merupakan keputusan yang sampai hari ini masih terus kita menjadi panduan ya, dari P1 sampai dengan P53. Kalau P1 itu adalah tentang laporan, maka P53 artinya sudah selesai semua, itu adalah tentang kartu perkara tindak pidana. Kami tidak ingin menjadi bulan-bulanan hukum. Kami orang hukum, kami mengerti, kalaupun kami bukan pengacara dalam hal ini, yaitu rakyat sipil, mereka juga adalah subjek hukum yang harus dihargai. Ya, saya kira ini kata-kata bijak pada hari ini adalah bahwa jangan angkuh, karena setiap orang punya jatah untuk jatuh. Ya, jangan Anda bersikap sebagai seorang kuasa, tapi bersikaplah sebagai hamba dan jangan sebagai pemilik dunia. Pesan saya kepada Bapak Jokowi dalam hal ini, jangan berkesan seperti sebagai seorang pemilik dunia, karena semua itu ada batas waktunya. Ya, saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bang Michael, untuk memberikan dukungan kepada pejuang-pejuang kita. Siap. Ya, saya pertama mengapresiasi ya. Saya adalah jurnalis yang selalu bersama Pak Bonatua Silalahi, yang dari awal meminta dokumen ijazah Joko Widodo ke KPU RI, ke KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta. Dan yang tadi dikatakan Pembuktian nantinya ketika perkara ini limpah ke pengadilan, nantinya ya, ketika perkara ini naik ke pengadilan. Karena apa? Kita akan menguji secara faktual di dalam satu proses persidangan yang terbuka, yaitu pada saat ijazah analog yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti dan disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya, akan kita sandingkan secara head to head. Apakah formatnya sama nggak dengan salinan resmi? Ya, apakah bentuknya sama nggak? Misalnya nanti posisi logo UGM-nya, kemudian juga hurufnya, kemudian juga letak hurufnya,
kemudian dekan dan rektor yang tanda tangan, ini sama nggak? Ini kan perlu diuji. Dan terhadap alat bukti ini, ingat, ini bukan alat bukti yang tidak punya nilai, tetapi alat bukti yang sudah punya nilai. Karena apa? Karena sudah didapatkan secara resmi dari otoritas. Dan berdasarkan KUHP, maka terdakwa mempunyai hak untuk menunjukkan dan membawa bukti apa saja. Ya, ingat pasal 235 KUHP yang baru telah mengkualifisir 8 alat bukti. Kalau dahulu hanya 5 alat bukti berdasarkan pasal 184, sekarang berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, mohon maaf, itu sudah 8 alat bukti. Dan dari 8 alat bukti itu kalau kita baca poin 1 sampai 8, itu poin 8-nya menarik. Yaitu bukti apa saja sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Nah, ini kan bukti salinan resmi yang didapatkan tidak melawan hukum. Didapatkan dengan satu proses sengketa informasi, kemudian juga ada putusan KIP, dan kemudian KIP memaksa KPU untuk menyerahkan salinan itu. Kita akan uji apakah ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang hari ini kita dapatkan dari KPU, dari otoritas penyelenggara pemilu, itu sama apa tidak. Dan yang terakhir, saya dapat juga informasi dari Mas Roy, bahwa untuk salinan resmi yang di KPU Solo itu untuk tahun 2005 mohon maaf, ketika Pak Joko Widodo mencalonkan diri pertama kali sebagai calon wali kota, itu sampai hari ini belum ada. Konon katanya sudah dimusnahkan. Loh, dokumen penting itu kok dimusnahkan? Ini juga melanggar undang-undang kearsipan. Kenapa melanggar undang-undang kearsipan? Karena berdasarkan undang-undang arsip, kearsipan itu bisa dilakukan di daerah dan bisa dilakukan di tingkat nasional. Terhadap dokumen yang punya nilai sejarah di tingkat daerah, kabupaten kota, provinsi, itu ada tempat untuk melakukan pengarsipan atau lembaga kearsipan daerah, LKD. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa 2005 tidak ada salinan resmi pada saat Pak Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota, ini juga satu keanehan. Ya, dan ya kita nggak tahu apakah Bang Bonatua sekarang akan melakukan gugatan juga nggak terhadap KPU Solo. Ini menunjukkan bahwa semakin ijazah ini ditutup-tutupi, semakin ijazah ini dirahasiakan dan disembunyikan, maka pelan-pelan semua kebobrokan itu akan terkuat dengan sendirinya. Kebenaran tetaplah kebenaran dan kebatilan tetaplah kebatilan. Mungkin itu dari saya, Bang Aka. Bu Kurnia. Nah, ini Bu Kurnia yang tadi wajib lapor, silakan Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya telah melakukan wajib lapor yang seharusnya hari Kamis saya percepat hari Rabu ya, karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dan sudah terlaksana dengan baik. Kedua, saya ingin menyampaikan begini ya, kebetulan materi kita pada hari ini tentang P19. P18, P19, dan P21 itu adalah kode administrasi mengenai status daripada perkara yang sedang ditangani ya. Kalau kita berada pada sistem hukum yang baik, maka semua itu akan terlaksana dengan baik. Tapi jika kita pada posisi sistem hukum yang lemah, maka semuanya tentu akan menjadi tidak baik. Orang jahat pun jika dia berada pada sistem hukum yang baik, maka dia akan terpaksa ikut baik. Tetapi ketika sistem hukum itu lemah, maka orang baik terpaksa menjadi orang yang dikorbankan dalam sistem hukum tersebut. Saya ingin mengatakan demikian ya, bahwa ada rasa tidak rela dalam hati kami setelah kami mendengarkan keterangan banyak dari kuasa hukum kami yang luar biasa ya, Bang Ahmad Kosinudin, Bang Samsir Jalil, dan juga Bang Sangaji ya, bahwa betapa kasus ini terlalu dipaksakan dan banyak kejanggalan ya. Nah, oleh karena itu kami mengajak tugas kita semua untuk senantiasa menjaga marwah hukum ya, walaupun perkara ini sudah sampai di hampir 10 bulan ya. Demikian panjang, nafas harus panjang, biaya panjang, dan kekuatan harus panjang. Nah, alhamdulillah dalam kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, kami masih mampu untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mengapa ini saya sampaikan? Saya tidak ingin presiden saya hari ini yang memerintah kami akan memperlakukan kami dalam hukum seperti presiden ke-7 memperlakukan kami. Ya, kami ini bukan di BAP sebagai seorang pelaku kriminal, tapi kami di BAP sebagai orang yang dikriminalisasi, dan tanda, simptom, gejala, bahkan bukti-bukti itu sudah sangat mengarah. Nah, perkara sedemikian lama, mengapa belum juga ada suatu tindakan yang tegas, dalam artian bukan kami yang harusnya diproses sedemikian rupa, tapi Joko Widodo lah selaku seorang yang melaporkan kami yang harusnya diproses ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami berharap Dian Sandi Utama, nama yang seharusnya berkibar di hari-hari yang lalu untuk ditersangkakan, dialah yang harusnya diangkat ke permukaan dengan segala bentuk ya pembuktian-pembuktian yang ada.
Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak memberi izin untuk beliau mengupload hal tersebut ya. Walaupun dia sudah memberi maaf, berarti kan ada hubungan di situ begitu. Nah, lebih daripada itu saya ingin mengatakan keputusan Jaksa Agung ya nomor 518/J.A/J11/2001 ini merupakan keputusan yang sampai hari ini masih terus kita menjadi panduan ya dari P1 sampai dengan P53. Kalau P1 itu adalah tentang laporan, maka P53 artinya sudah selesai semua, itu adalah tentang kartu perkara tindak pidana. Kami tidak ingin menjadi bulan-bulanan hukum. Kami orang hukum, kami mengerti, kalaupun kami bukan pengacara dalam hal ini, yaitu rakyat sipil, mereka juga adalah subjek hukum yang harus dihargai. Ya, saya kira ini kata-kata bijak pada hari ini adalah bahwa jangan angkuh, karena setiap orang punya jatah untuk jatuh. Ya, jangan Anda bersikap sebagai seorang kuasa, tapi bersikaplah sebagai hamba dan jangan sebagai pemilik dunia. Pesan saya kepada Bapak Jokowi dalam hal ini, jangan berkesan seperti sebagai seorang pemilik dunia, karena semua itu ada batas waktunya. Ya, saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bang Michael untuk memberikan dukungan kepada pejuang-pejuang kita. Siap. Ya, saya pertama mengapresiasi ya. Saya adalah jurnalis yang selalu bersama Pak Bonatua Silalahi, yang dari awal meminta dokumen ijazah Joko Widodo ke KPU RI, ke KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta. Dan yang tadi dikatakan... Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui, dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Cupri Tonapa Aibis melaporkan. Pemirsa, Moore Production dan PB Popsi kembali menghadirkan 2 legenda biliar dunia, Efren Reyes dan juga Francisco Bustamante pada event Pool Legacy 2026. Kehadiran 2 pebiliar dunia ini akan diharapkan menjadi inspirasi serta memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet dan pecinta biliar di tanah air. Dua legenda biliar dunia, Efren The Magician Reyes dan Francisco Jenggo Bustamante, dipastikan turut meramaikan event Pool Legacy 2026 yang diinisiasi Moore Production dan PB Popsi. Dua legenda ini hadir untuk memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet sekaligus memajukan olahraga biliar di tanah air. Pada press conference di Brew and Barrel Senen City, Jakarta, selain atlet biliar tanah air, sejumlah artis serta influencer juga diberi kesempatan bertanding bersama kedua pebiliar dunia ini. Berdampak cukup baik terhadap perkembangan biliar untuk promosi, kemudian untuk meningkatkan teknis, inspirasi kepada seluruh komunitas yang ada, yang akhirnya industri terus berkembang
dan kita harapkan prestasi atlet kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Eksibisi Full Legacy yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Februari 2026 ini digelar di 3 lokasi di Jakarta. Di antaranya Mantra Pool Academy, The Q House, dan Headquarter Bar and Pool. Dan ini pastinya salah satu program yang kita jalankan di PB Popsi untuk mengenalkan biliar ke semua kalangan. Karena itu kita mengundang semua selebritis dari berbagai kalangan, dari mulai selebritis, atlet, juga ada selebgram, influencer. Kehadiran juara dunia biliar pada Full Legacy 2026 diharapkan dapat meningkatkan popularitas serta perkembangan olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Beliana Mileni, Hoirudin, iNews melaporkan. Ratusan warga kota Blitar, Jawa Timur mengantri berjam-jam hanya untuk mendaftar Pasar Takjil Ramadan 2026. Bahkan mereka rela berdesakan dengan pengantri lain agar mendapat nomor urut awal. Pasar Takjil Ramadan sendiri merupakan ajang tahunan dan memberikan keuntungan bagi para pedagang. Ratusan warga kota Blitar, Jawa Timur antri di kantor Disperindak demi bisa mendapat tempat berjualan di Pasar Takjil Ramadan 2026. Mereka antri berjam-jam hanya untuk mendapat nomor undian. Bahkan banyak warga menunggu sejak pukul 6 pagi. Namun sayang pihak Disperindak hanya menyediakan 150 stand saja. Sehingga banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian nomor undian untuk mendapatkan stand jualan. Nggak lolos. Padahal udah antri dari jam berapa? Jam 7 Pak. Kecewa nggak Mas? Sedikit sih Mas karena sudah Bapak pengennya niatnya kan pengen berhasil gitu untuk jualan beli takjil. Kita undi karena hanya tersedia 150 stand. Nanti yang tidak dapat akan kita coba untuk ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan. Pasar takjil di Kota Blitar akan dilaksanakan mulai awal Ramadan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan 3 lokasi, yakni halaman Pasar Templek, halaman Pasar Legi, dan Jalan Kenanga Kota Blitar. Dari Kota Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agustayus melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, kelenteng tertua di Kota Bekasi, Kelenteng Hok Lai Kiong, mulai berbenah. Salah satunya adalah tradisi membersihkan patung dewa-dewi dan membersihkan tempat sembahyang. Jelang Imlek, Kelenteng Hok Lai Kiong di Kota Bekasi mulai melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, tradisi membersihkan puluhan patung dewa dan dewi yang berada di dalam kelenteng. Umat juga mulai memenuhi kelenteng dengan mengecat tembok dan memasang berbagai ornamen seperti lampion dan lainnya. Umat berharap di tahun baru Imlek 2538 yang merupakan sio kuda api ini, semua dalam kondisi makmur dan sejahtera. Keadaan Indonesia, terutama warga Kota Bekasi, menjadi lebih baik dan maju lagi. Ini dengan maknanya kuda itu kan kuat, perkasa, ya kan, dipakai untuk bekerja, narik kereta, narik apa, pakai kuda. Di tengah-tengah cobaan dan lain-lain, ya kita berharap kita diberikan kekuatan semuanya untuk melalui itu. Hidup boleh keras, cobaan boleh datang, tapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam tahun baru Imlek, Kelenteng Hok Lai Kiong akan mengadakan doa bersama untuk kebaikan bangsa dan mengadakan berbagai kegiatan seperti penampilan barongsai dan kembang api. Kelenteng Hok Lai Kiong merupakan kelenteng tertua yang berada di Kota Bekasi, berusia lebih dari ratusan tahun. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di tempat ini selalu dijadikan pusat perayaan pergantian tahun bagi warga etnis Tionghoa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda